Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'us rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin, wa sayyidul mursalin, wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin, wa ashabihi ghuril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang jamaah salat Jumat azzani Allahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, tak lupa khatib ingatkan khatib pribadi juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu sebagaimana dikatakan oleh tabi'in yang mulia Talq bin Habib rahimahullah, amalun bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah, yaitu melaksanakan ketaatan pada Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata mengharap pahala darinya subhanahu wa ta'ala. Dan wa tarku maksiatillah ala nuri minallah khaifata adabillah, meninggalkan larangan Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena takut dengan azabnya. Itulah takwa yang kita senantiasa diperintahkan untuk berbekal dengannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menata hati di bulan suci, tema khutbah kita hari ini. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan mulia. Di dalamnya kita ditempa, diberikan pendidikan, pengajaran dan tarbiyah yang berkaitan dengan mengelola hati. Sesungguhnya banyak amalan hati yang mungkin sesungguhnya lebih besar pahalanya ketimbang amal-amal yang berupa amal anggota badan. Meski kita tidak meremehkan amal anggota badan, semuanya saling berkaitan, tetapi tampaknya terkadang amal anggota badan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan fisik kalian, tapi Allah melihat pada hati dan amal-amal kalian. Maka di sini ma'asyiral muslimin, penting memperhatikan dan mempelajarinya, menggali dan mengelola hati kita khususnya di bulan suci yang mulia ini. Padahal ya, di bulan-bulan yang lainnya juga kita dituntut untuk senantiasa menjaga dan mengelola hati ini agar senantiasa ta'abbud, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan hati ini suatu yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga alat ini adalah tiga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan banyak hal yang mendidik kita, menjadikan kita orang-orang yang bersih hatinya. Kita dididik untuk ikhlas, menjaga keikhlasan,
mengelola hati kita agar senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat jelas, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman di sini yakni maksudnya karena ikhlas, semata-mata mengharap pahala dari Allah, ihtisab dan juga mengharap pahala hanya darinya, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula qoma Ramadan atau qoma Lailatul Qadr, ya. 3 hadis yang mulia berkaitan dengan hal ini yang akhirnya menggunakan lafal yang sama, taqaddama ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena sesungguhnya ikhlas itu sangat penting, amal yang menggunung tinggi, begitu besar, apapun bentuknya tidak akan pernah dinilai oleh Allah jika tidak ada ikhlas. Karena ikhlas meski amalan hati, tetapi dia adalah paling penting, penentu, poin yang sangat mendasar, yang paling fundamental dimiliki oleh setiap orang yang beramal soleh. Mungkin bisa jadi banyak orang yang bekerja, berusaha keras untuk melakukan amalan, tapi amalannya tidak menyampaikan tujuannya. Oleh karenanya seorang salaf, Yahya ibn Abi Katsir, pernah mengatakan, "Ta'allamu niyyah fa innaha ablag minal amal." Belajarlah niat agar bisa ikhlas, karena niat bisa menyampaikan pada tujuan ketimbang amal itu sendiri. Terkadang amal baru pertengahan jalan ditolak oleh Allah, baru beramal meskipun banyak tetapi tidak diterima oleh Allah. Tapi niat yang ikhlas, yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya catatan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam puasa sangat nampak bahwa kita dilatih ikhlas, dilatih niat, di mana Rasul mengatakan, "Man lam yubayyit bil-lail fi siyam, man lam yubayyit bil-lail fi siyam fala siyama lahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari puasanya, maka puasanya tidak bernilai pahala. Ini khusus puasa yang wajib. Dan juga amal puasa adalah amal yang ikhlas, karenanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan ibnu Adam untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa untukku, akulah yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tahu dari puasa ini agar melahirkan takwa, dan takwa adalah sesungguhnya nampak dari hati dan juga adalah anggota badan. Artinya berkaitan dengan anggota badan dan juga amal hati. Tidak mungkin sampai pada derajat takwa ketika dohirnya takwa tapi batinnya tidak takwa. Karena sesungguhnya yang dinilai di sisi Allah juga adalah hatinya. Bukan hanya takwa dohirnya, tetapi juga harus takwa batinnya. Tidak bisa terlepaskan di antara keduanya. Padahal Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka untuk meraih takwa ini tentunya harus selalu berusaha untuk mengontrol dan menjaga amal-amal hati agar amal-amal hati itu tetap terjaga, keikhlasannya, kesabarannya dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang perlu kita sebutkan di sini dalam ibadah siam, di sana ada memperbesar rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut ini sangat nampak dari puasa ini. Oleh karenanya Ibnu Hazm rahimahullah taala pernah mengatakan, "Waqad alima Allah taala anna kulla muslimin la walaula khaufa Allah taala la habbal akla idza ja'a fi Ramadan wa syurba fihi idza atisha." Beliau rahimahullah mengatakan, salah satu ulama besar Andalusia, Spanyol, pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui bahwa setiap muslim, ya, kalaulah bukan karena rasa takutnya kepada Allah, tentu pasti akan lebih mengedepankan makan di siang Ramadan. Tapi karena rasa takutnya dia meninggalkan makan. Kalau bukan karena takutnya, tentu dia akan minum di siang Ramadan. Demikian pula kalau bukan karena rasa takutnya, dia akan lebih memilih tidur di pagi yang sejuk ketimbang sholat dan sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau bukan karena
rasa takutnya kepada Allah, tentu dia akan mementingkan budak-budaknya dan meninggal dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkataan Ibnu Hazm. Beliau di antara mengatakan, laula khaufullah wa ta'af kull jarihati hasna yarahal mar. Kalau bukan karena takwanya kepada Allah, tentu dia akan lebih mementingkan untuk berhubungan badan dengan budak-budaknya yang dia miliki. Tapi karena takutnya kepada Allah, dia tinggalkan di siang Ramadan. Ini ibadah yang sangat berat bagi orang yang istri satu, mungkin masih ringan. Yang istrinya 4, di siang Ramadan dia menjaga untuk tidak menyentuhnya kecuali yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat perang yang mereka memiliki budak-budak, misal 10 budaknya, padahal halal di hari-hari yang lainnya, di siang hari-hari lainnya, tapi di siang Ramadan dia tidak menyentuhnya. Demikian ma'asyiral muslimin. Latihan ini tidak mungkin kecuali karena rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Timbul dari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah membalasi orang-orang yang takut pada Allah dengan balasan yang besar. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, baginya 2 pahala. Allah juga mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan menjaga hawa nafsunya, menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin, apalagi kita tahu rasa takut ternyata adalah bagian dari kesuksesan, kejayaan, kemenangan sebuah negara atau negeri Islam, ternyata adalah buah dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 14, "Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Mungkin ini yang terlupakan. Banyak orang mengira kesuksesan, keberjayaan sebuah negeri adalah karena kecerdasan orang-orang yang di dalamnya, pengelolaan negara orang-orang di dalamnya. Padahal ternyata rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi makmur, berjaya, berkuasa dan seterusnya. Allah mengatakan, kalau wala nuskinannakum, dan pasti kami jadikan mereka, menjadikan kalian berkuasa di muka bumi, min ba'dihim, setelah tadinya rasa takut. Dzalika liman khafa maqami. Demikian itulah bagi orang-orang yang takut dengan kedudukanku, wa khafa wa'id, dan takut dengan janjiku. Ma'asyiral muslimin, banyak perkataan salaf berkaitan rasa takut ini. Di antaranya Al-Imam Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, aslu kulli khairin fid dunya wal akhir al-khauf. Asal kebaikan di dunia dan akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu qalbin laisa fihi khauf fahuwa qalbun kharab. Dan setiap hati yang tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia adalah hati yang rusak, hati yang hancur. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-khauful mahmud ma hajazaka an maharimillah. Rasa takut yang terpuji adalah yang menghalangimu dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah roja, berharap. Berharap adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Tapi meski demikian, berharap dibuktikan dengan fisik, perbuatan nyata, amal nyata. Di dalam Ramadan kita dilatih juga berharap kepada Allah, ihtisab, yaitu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berharap, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Sa'ad Sasri dalam mengomentari ayat yang mulia ini, beliau mengatakan, hada dalilun ala anna raja la yakunu illa bil qiyam bil a'mal. Ini menunjukkan bukti yang sangat nyata dari ayat yang mulia ini, bahwa rasa harap kepada Allah atau mengharap rahmat Allah tidak terbukti kecuali dengan amal soleh. Tidak terbukti kecuali dengan amal soleh. Artinya kalau kita berharap surga Allah, berharap untuk masuk ke dalam mendapatkan ampunan Allah, mendapat rahmat Allah, maka adalah dengan beramal soleh. Demikian pula makanya di puasa kita harus berharap dengan pahala dari Allah SWT, dan kemudian dibuktikan kita benar-benar berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
banyak ibadah lainnya tentunya di siam ini yang bahkan secara tidak langsung merupakan amal-amal hati. Demikian semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing kaum muslimin untuk beramal sesuai dengan kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat azzani Allahu wa iyyakum melengkapi apa yang kita sebutkan di khutbah yang pertama. Sesungguhnya menjaga hati adalah sangat penting karena sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya pada hati dan amal-amalannya. Demikian pula karena sesungguhnya jika hati baik, maka baik pula seluruhnya amal anggota badan yang lainnya. Rasul pernah mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada sekerat daging yang apabila sekerat daging ini baik maka baik pula seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak pula seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Maka dari itu kita berusaha berharap dengan puasa ini kita benar-benar bisa bersih hatinya dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Karena kita benar-benar sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamnya, siamnya, sabarnya, termasuk sabarnya. Sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan sabar di dalam menerima takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mari akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa merampungkan Ramadan dengan baik, dengan penuh ibadah, ketaatan, siamnya, qiyamnya, juga sedekahnya, dan juga amal-amal ibadah lainnya yang diridhoi dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir ataupun batin, baik amal lahiriah ataupun amal hati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wat ta'una wal corona wal zalazil wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, yang kamera tetap dipakai. Yang kamera tetap dipakai.
استقيموا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية من تمام الصلاة linu bi'aidi ikhwanikum wa la tada'u furujat lisyaitan. Jangan biarkan ada celah untuk syaitan. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام. السلام. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.